menyampaikan presentasi yang merupakan tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi dengan judul Keanekaragaman dalam konteks komunikasi global, dialog antar budaya dan konflik sosial. Globalisasi mempercepat hubungan antar negara, budaya, dan individu dari berbagai latar belakang. Di tengah arus interaksi global ini, keanekaragaman budaya tidak dapat dihindari. Perbedaan budaya menciptakan peluang kolaborasi, namun juga tantangan komunikasi seperti perbedaan persepsi, nilai, dan norma. Dialog antar budaya dibutuhkan agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, melainkan jembatan menuju pemahaman. Jika tidak dikelola, perbedaan budaya beresiko memicu miskomunikasi dan konflik sosial. Komunikasi antar budaya merupakan interaksi dan pertukaran besar antar individu atau kelompok dari budaya berbeda, baik secara verbal maupun non-verbal. Dialog antar budaya merupakan proses komunikasi yang mengutamakan saling mendengarkan, saling memahami, dan saling menghargai perbedaan budaya. Konflik sosial merupakan ketegangan atau benturan antara kelompok yang dipicu oleh perbedaan nilai, keyakinan, ataupun kepentingan sosial dan budaya. Keanekaragaman global terbagi atas tiga. Yang pertama, keberagaman budaya yang mencakup etnis, agama, bahasa, nilai, hidup, gender, dan gaya komunikasi. Dan yang kedua, lingkungan tempat kerja, pendidikan, dan masyarakat kini lebih multikultural dan interkonektif. Yang ketiga, diperlukan kompetensi komunikasi lintas budaya agar interaksi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa sumber konflik antar budaya antara lain perbedaan nilai dan norma seperti konsep waktu, hierarki, dan etika sosial. Komunikasi nonverbal merupakan salah tafsir terhadap gestur, ekspresi, dan bahasa tubuh. Gaya menyampaikan kritik bisa dianggap kasar atau terlalu pasif. Dan yang terakhir, dominasi budaya ketika budaya mayoritas menekan atau mengabaikan identitas budaya minoritas. Peran komunikasi antar budaya terbagi atas 4. Pertama, menjadi jembatan antar perbedaan, bukan pemisah. Mencegah konflik dengan mengutamakan penyesuaian gaya komunikasi. Yang ketiga, membangun empati dan toleransi sehingga muncul pemahaman lintas budaya. Dan yang keempat adalah mendukung terbentuknya dialog yang terbuka, inklusif, dan solutif. Adaptasi gaya komunikasi antara lain menggunakan bahasa netral dan mudah dipahami lintas budaya. Perhatikan intonasi, volume suara, dan ekspresi wajah yang tepat. Pahami makna simbol-simbol dan gestur yang bisa berbeda antar budaya. Hindari stereotip, prasangka, dan asumsi negatif terhadap kelompok lain. Di sini juga diperlukan empati dan toleransi, yang dimana empati memahami perasaan dan perspektif orang dari latar belakang berbeda. Toleransi yang dimana menerima dan menghargai keberagaman tanpa memaksakan pandangan pribadi. Strategi mengurangi konflik. Yang pertama itu pelatihan komunikasi antar budaya untuk masyarakat dan profesional. Pendidikan multikultural untuk membentuk kesadaran sejak dini. Yang ketiga, menciptakan ruang dialog terbuka antar komunitas berbeda. Strategi mengurangi konflik terbagi atas 4. Yang pertama, pelatihan komunikasi antar budaya untuk masyarakat dan profesional. Yang kedua, pendidikan multikultural untuk membentuk kesadaran sejak dini. Yang ketiga, menciptakan ruang dialog terbuka antara komunitas berbeda. Dan yang keempat, menghindari diskriminasi simbolik dan menciptakan representasi yang tersetara di media, bahasa, dan ruang publik. Di sini juga terdapat peran dari pemerintah. Yang pertama itu membuat kebijakan yang menjamin perlindungan identitas budaya, mendorong media massa dan digital untuk menyuarakan narasi inklusif. Dan yang ketiga, menyediakan platform komunikasi yang mempertemukan antar kelompok berbeda. Dan yang keempat, menyusun kurikulum berbasis toleransi budaya dan sejarah multikulturalisme.
Keanekaragaman bukan halangan, tapi potensi untuk saling memperkaya. Komunikasi antar budaya yang empatik adalah kunci harmoni sosial global. Dibutuhkan sikap adaptif, reflektif, dan kolaboratif dari setiap individu. Dan yang terakhir itu, dunia global menuntut kita menjadi jembatan budaya, bukan tembok pemisah. Dalam konteks komunikasi global, dialog antar budaya dan konflik sosial, kita hidup di dunia yang sangat terhubung melalui teknologi dan media sosial. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dari belahan dunia manapun. Namun dalam keterhubungan ini, kita juga dihadapkan pada tantangan besar, yaitu bagaimana memahami dan menghargai perbedaan budaya, cara berpikir, dan gaya komunikasi. Keanekaragaman itu nyata. Kita berbeda dalam bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, bahkan cara menyampaikan maksud. Contohnya, ada budaya yang terbiasa berbicara langsung dan tegas, tapi ada juga yang lebih memilih cara halus dan penuh makna tersirat. Perbedaan ini seringkali menjadi sumber kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik. Disinilah pentingnya dialog antar budaya. Dialog bukan hanya soal berbicara, tapi soal mendengarkan, memahami, dan membuka diri terhadap sudut pandang lain. Melalui dialog, kita bisa menghapus prasangka, membangun kepercayaan, dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata. Tanpa dialog dan pemahaman, keanekaragaman bisa memicu konflik sosial. Kita bisa lihat contohnya dalam berbagai peristiwa, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik antaragama, atau rasisme yang terjadi di berbagai negara. Semua itu sering bermula dari kurangnya komunikasi dan pemahaman lintas budaya. Solusinya, pertama, kita harus menanamkan pendidikan multikultural sejak dini. Kedua, kita perlu meningkatkan kesadaran komunikasi antar budaya, baik itu di tempat kerja, sekolah, bahkan pun di media sosial. Dan yang paling terpenting, kita perlu membangun ruang dialog, tempat di mana perbedaan bisa dibicarakan, bukan dipertentangkan atau dipermasalahkan. Keanekaragaman bukan sesuatu yang harus ditakuti, justru di sanalah kekayaan kita sebagai manusia. Jika kita bisa saling memahami, saling mendengar, dan saling menghormati, maka kita bukan hanya menjadi warga dari satu bangsa, kita menjadi warga dunia yang utuh. Demikian presentasi dari saya. Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk membangun dunia yang terbuka, damai, dan menghargai perbedaan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.